Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para jamaah salat subuh Masjid Agung Jami' Malang yang dirahmati Allah, para mustami'in, mustami'at di mana saja berada. Hari ini kita memasuki hari yang ke-17 bulan Ramadan, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2011. Hari atau tanggal ini memiliki makna tersendiri bagi kita umat Islam bangsa Indonesia. Bagi umat Islam, kita memasuki hari yang mulia, yaitu diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hari Nuzulul Quran. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, pada hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66. Di dalam riwayat, kedua hal ini adalah hari-hari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah merupakan anugerah Allah yang sangat agung, diturunkan kepada Kanjeng Nabi mulai hari itu 17 bulan Ramadan, hari kenabian. Ketika Kanjeng Nabi sedang bertahanus di Gua Hira, turunlah malaikat Jibril untuk pertama kali membawa ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-ayat. Merupakan anugerah Allah yang sangat agung. Al-Quran adalah sebagai petunjuk kehidupan manusia. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, selamatlah orang itu di dunia, bahkan sampai di surga. Sedangkan orang yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, mereka akan tersesat di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Kemudian sebagai bangsa Indonesia, kemerdekaan itu di samping hasil perjuangan para pendahulu, para pahlawan yang gugur di medan perang, namun disadari ataupun tidak disadari bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Allah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sehingga kata-kata ini ditulis dan diabadikan oleh para pendahulu di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka kita harus sadar bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah, harus dipelihara dengan baik agar supaya negeri Indonesia ini
menjadi negeri yang diridhoi oleh Allah. Jangan digunakan untuk menentang Allah. Jangan digunakan untuk perbuatan maksiat yang macam-macam melawan Allah. Maka kita khawatir bahwa kalau terus-menerus maksiat itu dilakukan oleh bangsa Indonesia, tidak mustahil Allah mencabut kembali kemerdekaan itu. Na'udzubillah min dzalik. Kepada para pendahulu yang gugur di medan perang ataupun yang mati pada saat itu menjadi syuhada, kita doakan pahala mereka berlipat ganda di surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, para bapak ibu, para jamaah, hari ini marilah kita renungkan kedua hal itu. Al-Quran, insyaallah di Masjid Agung Jamek ini setiap tahun diadakan bacaan Al-Quran untuk memperingati Hari Nuzulul Quran. Insyaallah nanti akan diadakan bacaan Al-Quran bil ghaib oleh para khufat kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seorang nabi yang diagungkan merupakan nabi ulul azmi, ranking kedua sesudah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim. Ribuan tahun yang lalu Nabi Ibrahim itu berdoa, mendoakan negerinya, negeri yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Rabbij'al hadza baladan amina. Idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan negeri ini, yaitu negeri Mekah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi negeri yang aman sentosa. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadikanlah ya Allah negeri ini negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki penduduknya dengan bermacam-macam buah-buahan. Namun yang didoakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang didoakan oleh Nabi Ibrahim itu hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, kemudian doa Nabi Ibrahim itu dijawab oleh Allah. Ya, saya kabulkan doamu. Nabi Ibrahim itu tidak pernah ditolak doanya. Doa-doa Nabi Ibrahim yang dilantunkan semua dikabulkan oleh Allah. Hanya saja di situ Allah menerangkan wa man kafara. Ya. Orang mukmin, ya saya kabulkan, mereka akan saya berikan rezeki yang murah. Nah, orang-orang kafir pun juga saya beri rezeki, wa man kafara. Orang kafir saya beri nikmat, fa ummatiuhu qalilan. Orang kafir itu juga saya beri kesenangan. Ya, wa man kafara fa ummatiuhu. Orang kafir itu juga saya beri kesenangan, tapi qalilan, hanya sebentar, yaitu waktu di dunia saja. Kalau mereka sudah mati, summa atarruhu ila adzabin nar, kemudian akan kami paksa, akan saya paksa orang kafir itu untuk menjalani hukuman, yaitu siksa api neraka. Wa bi'sal masir, neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini di dalam surat Al-Baqarah, ya, marilah kita renungkan. Jadi negeri yang dibangun itu
adalah untuk kesejahteraan, ya, untuk kenikmatan kehidupan di dunia itu, agar supaya Allah menurunkan rezeki yang murah melimpah, baik turun berkah itu dari langit maupun dari bumi, sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Yang didoakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengakui kebenaran bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini hanyalah Allah, bukan yang lain. Itu namanya orang mukmin. Itu yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Namun oleh Allah dijawab, yang saya beri nikmat itu, yang saya berikan kesenangan, di samping orang-orang mukmin juga orang-orang kafir. Jadi orang kafir juga saya beri nikmat itu, tapi hanya sebentar. Wa man kafara, adapun orang kafir, fa umatti'uhu qalil, hanya sebentar. Hanya hidup di dunia, mereka enak, bersenang-senang, ya, berkeliaran ke sana kemari dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir, tapi hanya sebentar. Maka kita tidak boleh terpesona dengan kekayaan orang kafir. Silakan dunia ini dihabiskan semuanya, silakan, kita tidak peduli, ya. Namun surga hanyalah bagi orang-orang yang beriman. Namun sesuai dengan doa Nabi Ibrahim tadi itu, orang itu kalau beriman, imannya betul-betul, ya, suka membaca Al-Quran, itu janji Allah, ya. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, wa aqamas shalah, ya. Jadi orang-orang yang yatlunal Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran, kemudian wa aqamas shalah, menegakkan salat, ya. Kemudian memberikan sedekah, zakat, membayar zakat, suka bersedekah, oleh Allah akan diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, para nabi, para rasul itu tidak ada yang mengajarkan selain la ilaha illallah. Semua nabi dan rasul mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Tidak ada. Silakan dicari dalam sejarah, tidak ada. Mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, lebih-lebih Nabi Muhammad, mereka semuanya mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Loh, kenapa di dunia ini macam-macam? Tidak semuanya bertauhid, ya, menyembah macam-macam selain Allah. Ya, itu adalah penyimpangan. Mereka diajak oleh iblis dengan anak cucunya, diseret untuk diajak masuk neraka. Namun itu hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Agama di dunia ini hanya dua, iman dan syirik. Adinu dinani imanun wa isyraku. Adinu dinani, agama itu hanya dua, yaitu agama iman, la ilaha illallah. Yang kedua adalah isyrak, syirik, menyekutukan Tuhan, menyembah selain Allah SWT. Itulah sebabnya di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi bercerita, pada satu saat Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yahya, Nabi Yahya bin Zakaria. Apa kata Allah? Wahai Yahya, aku memberikan kepadamu yaitu 5 kalimat, bi khamsi kalimat, ya, 5 kalimat ini supaya engkau laksanakan dan supaya engkau perintahkan kepada Bani Israel. Di dalam sebuah hadis, ya, Innallaha azza wa jalla auha ila Yahya bin Zakaria alaihissalam bi khamsi kalimat, ya, an ya'mala
bihinna wa ya'muru Bani Israil. Nabi Yahya diberikan 5 kalimat ini, kemudian diperintahkan supaya disampaikan kepada Bani Israel waktu itu. Kemudian Nabi Yahya belum melangkah karena dinilai agak lambat, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, agar supaya Nabi Isa melaksanakan 5 kalimat ini dan segera disampaikan kepada Bani Israel. Nabi Isa tahu bahwa sebenarnya Nabi Yahya itu sudah diberikan wahyu oleh Allah tentang 5 kalimat ini. Kemudian Nabi Isa menghadap kepada Nabi Yahya. Waktu itu mu'asyarah, jadi semasa. Bahkan Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini masih saudara, ya. Nabi Isa itu bin Maryam, ya. Maryam ini binti Imran, putri dari Nabi Imran. Kemudian Nabi Imran itu punya saudara namanya Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria waktu itu masih belum punya anak. Nah, kemudian merawat anak daripada Nabi Zakaria, yaitu anak daripada Nabi Imran, yaitu ibu Maryam ini. Kemudian setelah itu Nabi Zakaria diberikan putra oleh Allah, yaitu Nabi Yahya. Jadi antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini masih saudara. Kemudian Nabi Isa menghadap pada Nabi Yahya. Wahai Nabi Yahya, saya tahu bahwa Anda telah diberikan wahyu oleh Allah 5 kalimat. Apakah saya yang akan menyampaikan pada Bani Israel ataukah Anda? Nah, kemudian oleh Nabi Yahya dikatakan jangan engkau yang menyampaikan. Sebab apa? Kalau engkau lebih dulu menyampaikan, saya takut kepada Allah, saya ditenggelamkan ke dalam bumi atau diazab oleh Allah. Nabi-nabi dulu itu sangat-sangat takut kepada Allah, sangat takut kepada Allah. Bahkan guru saya itu seringkali cerita bahwa Nabi Yahya itu masih kecil sudah diangkat jadi nabi, ya. Ketika ayahnya menyampaikan pengajian, kalau di situ ada anaknya Nabi yang masih kecil itu, Nabi Zakaria itu tidak berani menerangkan tentang neraka. Sebab kalau sampai Nabi Zakaria itu menyebut-nyebut neraka, anaknya yang masih kecil, Nabi Yahya itu menangis gulung kuming, ya, gunung, saking takutnya kepada neraka. Bahkan pada satu saat lupa Nabi Zakaria itu menerangkan tentang neraka, di situ tidak tahu bahwa di situ ada anaknya, yaitu Nabi Yahya. Begitu mendengarkan neraka, Nabi Yahya ini lari sambil menangis, ya, sehingga sulit dicari di mana Yahya. Itulah orang-orang dulu, lebih-lebih nabi-nabi, ya. Dan Nabi Yahya itu takut, jangan kamu wahai Isa. Sebab kalau kedahuluan kamu, saya takut oleh Allah saya ditenggelamkan ke dalam bumi atau disiksa oleh Allah. Nah, segeralah Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel, dikumpulkan di Masjid Baitul Muqaddas. Masjid itu penuh ribuan orang, sampai teras-teras, ya, itu semuanya penuh dengan Bani Israel. Kemudian apa kata Nabi Yahya? Nabi Yahya mengatakan, innallaha auha ilayya bi 5 kalimatin, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepadaku, yaitu 5 kalimat, ya. Oleh karena itu wahai Bani Israel, hendaklah kamu sekalian mengamalkan 5 kalimat ini, ya. Apa kalimat itu? Yang pertama, la tusyriku billahi syai'a. Yang pertama, hendaklah kamu sekalian jangan sampai syirik
Jangan sampai menyekutukan Allah. Nah, kemudian beliau menerangkan perumpamaan. Jadi namanya tamsil. Tamsil itu perumpamaan. Dalam Al-Quran juga banyak sekali tamsil ya. Lebih dari 100 tamsil dalam Al-Quran. Masalul ladzina. Banyak sekali dalam Al-Quran. Tamsil perumpamaan orang yang menyekutukan Tuhan itu bagaimana? Ya, kama sali rajulin ishtara abdan min khalisi malihi bidhahabin awwarakin thumma askanahu daran faqala i'mal warfa ilayya. Ada seseorang ya, orang kaya menjadi majikan, membeli budak. Ya, budak itu dibeli dengan harga yang mahal, dengan uang emas dibeli. Ya, setelah dibeli budak tadi itu dibuatkan rumah yang bagus, kemudian disuruh bekerja. Wahai budak, hendaklah kamu bekerja dengan baik. Nanti hasilnya supaya kamu laporkan kepadaku, kata majikan tadi itu. Nah, mulailah budak tadi itu bekerja. Setelah bekerja berhasil, ternyata tidak dilaporkan kepada majikan, dilaporkan pada orang lain. Coba bayangkan, siapa yang tidak marah? Pasti majikan seperti itu akan marah kepada hambanya. Begitulah orang yang menyekutukan Tuhan. Oleh Allah manusia itu diciptakan, dihidupkan, diberikan rezeki enak, ya, bahkan mereka senang, diberikan kekayaan macam-macam. Nyembah selain Allah. Inilah perumpamaan. Yang disembah bukan Allah, yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, kok tidak menyembah Allah? Maka syirik itu dosa yang paling besar. Ini mirip dengan rukun Islam. Jadi rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Dan syahadat itu menolak syirik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kalau bacaan doa dalam bulan Ramadan yang dianjurkan oleh Rasulullah kan asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah. Kan gitu nggih? Jadi ini doa adalah untuk menetapkan iman. Ya. Kalimat yang diridhoi oleh Allah SWT. Jadi kalau Nabi Yahya tadi itu diperintahkan menyampaikan kalimat pertama, ini sampai dengan syahadat dalam rukun Islam yang pertama. Jangan sampai syirik. Kalau sampai syirik, orang mati dalam keadaan syirik, tidak ada harapan untuk masuk surga. Tadi itu seperti doa Nabi Ibrahim. Allah menyatakan orang kafir saya beri nikmat senang tapi hanya sementara. Ya. Fa umatti'uhu qalilan, hanya sebentar di dunia aja. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kata Nabi Yahya, wa idza qumtum ila shalat fala taltafitu. Apabila kamu berdiri salat, maka kamu jangan sampai berpaling. Ya. Nah, fa innallaha yaqbalu biwajhihi ila wajhi abdihi ma lam yaltafit. Ya, apabila kamu berdiri salat, kamu jangan sampai berpaling. Ya. Karena Allah itu menghadap kepada hambanya apabila hamba itu menghadap kepada Allah. Inilah barangkali yang perlu kita tingkatkan sholat kita. Mungkin masih banyak di antara kita, saya, para bapak, para ibu, yang sholatnya belum menghadap Allah. Ya, hanya wajahnya saja menghadap ke barat, mustaqbilal qiblat, tapi hatinya masih kemana-mana. Ya, masih belum menghadap Allah. Inilah yang perlu kita. Allah itu yang dilihat hanya hati. Ya, Allah itu memandang hati. Bagaimana hati? Ya, kalau orang itu hatinya menghadap Allah, Allah menghadap.
Tapi kalau berpaling, Allah juga berpaling. Begitu kata Nabi Yahya, sesuai dengan wahyu yang diberikan oleh Allah. Kita tingkatkan sholat kita. Mirip dengan rukun Islam. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat sholat. Nah, ya, jadi mirip, ya, identik dengan ajaran Nabi Yahya tadi itu. Ya. Kemudian yang ketiga, wa amarakum bisyam. Allah telah memerintahkan kepada kamu wahai Bani Israel supaya berpuasa. Ya. Oh, jadi kalau gitu puasa itu bukan hanya untuk umatnya Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa sebagaimana puasa itu juga dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Ini contohnya begitu. Jadi pada zaman Nabi Yahya, oleh Allah diperintahkan orang Bani Israel itu supaya puasa. Kemudian diberikan contoh perumpamaan. Bagaimana perumpamaan orang puasa itu? Wa mithlu dzalika kamafali rajulin fi isabatin ma'ahu surratu miskin. Ya, perumpamaan daripada puasa itu adalah seperti orang yang sedang berada di tengah-tengah orang banyak. Ya, orang itu membawa wadah yang isinya minyak wangi. Ya, jadi ada orang di tengah-tengah orang banyak, hanya orang ini yang memakai minyak wangi. Semua orang senang mendekat. Semua orang senang mendekat dengan orang yang membawa minyak wangi tadi itu. Ya. Fakulluhum yuhibbu an yajidariha. Semua orang yang ada di situ ingin sekali mendapatkan bau harum daripada minyak wangi tadi itu. Ya, itulah perumpamaan orang yang puasa. Orang yang puasa itu harum baunya. Itulah sebabnya wa khuluqu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Ya, bau busuk daripada mulut orang yang puasa itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak wangi. Ini hadis Rasulullah juga sama seperti itu. Ya, menurut Imam Syafi'i hubungannya dengan hukum bahwa orang yang puasa itu, ya, lebih-lebih sesudah zuhur itu makruh hukumnya pakai siwak. Ya, sebab apa? Dengan siwakan itu maka bisa menghilangkan bau busuk, berarti mengurangi pahala. Maka sesudah zuhur menurut Imam Syafi'i kita disunatkan, ya, tidak disunatkan siwakan. Ya, sedangkan imam-imam yang lain berpendapat tidak begitu. Walaupun siwakan tidak apa-apa, toh nanti orang puasa itu nanti di surga baunya harum. Begitu maksudnya, ya. Ya, jadi walaupun di dunia ini tidak harum, tapi di surga nanti orang yang berpuasa itu harum. Itu yang ketiganya. Kemudian yang keempat, kalimat yang keempat itu adalah wa amarakum bisadaqah. Allah telah memerintahkan pada kamu sekalian agar supaya bersedekah. Sedekah itu ada yang wajib namanya sunnah, kemudian namanya zakat, ada yang sunnah namanya sedekah atau infak. Ya. Jadi orang mukmin itu diperintahkan supaya mengeluarkan sebagian hartanya. Ada yang wajib namanya zakat, ada yang sunnah namanya infak. Jangan sampai kita kemasukan sifat yang disebut bakhil atau kikir. Rezeki yang kita terima ini, sebagian harta kita itu adalah milik orang, bukan milik kita semuanya. Ya, hakun lisaili wal mahrum. Sebagian harta kita itu adalah milik orang yang minta-minta atau orang yang tidak mau minta, namanya mahrum.
Orang miskin itu ada dua. Ada yang suka minta, ada yang tidak mau minta. Mereka tertutup. Maka kita harus waspada. Ya, yang kita cari, yang kita beri bukan hanya yang ngemis. Ya tak? Tapi di samping yang ngemis, ada saudara-saudara kita yang tidak mampu, tapi tidak mau minta-minta. Ya, lisaili wal mahrum. Maka sebagian dari harta kita itu orang-orang mukmin harus dikeluarkan untuk membersihkan diri kita dan membersihkan harta kita. Di sini juga diberikan perumpamaan. Perumpamaan daripada sedekah itu apa? Wa mithlu dzalika kama fali rajulin asarahu al-adu fa altaquhu ila unuqihi aw qarrabuhu liyadribu unuqahu. Ya, perumpamaan daripada sedekah itu adalah seperti orang yang sedang ditawan oleh musuh. Sedang ditawan, diikat, dipukuli, bahkan mungkin sampai akan dibunuh. Ya. Kemudian orang yang ditawan tadi itu mengatakan, faja'ala yaqul. Ya, mengatakan kepada musuh-musuhnya begini, halakum an ubdiya nafsi minkum. Maukah Anda sekalian aku tebus diriku ini dengan harta? Berapa yang Anda minta? Ya? Kemudian musuhnya mau menerima. Faja'ala yu'ti al-qalil wal katsir. Oleh karena musuhnya mau menerima, kemudian dia menebus dirinya dengan uang, dengan harta sedikit maupun banyak. Nah, setelah diterima harta tadi itu, kemudian dia bebas. Ya, hatta pada nafsahu, kemudian dia bebas. Jadi pengertiannya, sedekah itu bisa membebaskan diri dari siksa, mulai dari siksa kubur sampai siksa neraka. Maka banyak-banyaklah kita bersedekah. Ya, kita jangan sampai menjadi orang yang bakhil. Tanda orang mukmin itu mengeluarkan sebagian harta, ya, untuk fakir miskin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu ya. Jadi ini mirip dengan rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Kalau yang keempat tadi sudah puasa ya. Kemudian sekarang yang terakhir, kalimat yang terakhir, wa amarakum bi dzikrillahi katsira. Allah memerintahkan pada kamu sekalian, wahai Bani Israel, supaya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, perumpamaannya bagaimana zikir itu? Wa mithlu dzalika kama fali rajulin talabahu al-adu. Ya, sira'an fi atharihi hatta ata hisnan hasinan fa akhraja nafsahu fi. Perumpamaan daripada zikir kepada Allah itu adalah seperti orang yang sedang dikejar oleh musuh. Ya, dia lari, dikejar oleh musuh, lari terus, dikejar terus, sampai ketemu dengan benteng. Ya, begitu sampai di benteng, dia segera masuk ke dalam benteng itu, maka musuh tidak bisa menangkapnya. Itu perumpamaan zikir. Maka zikir itu adalah merupakan benteng Allah. Kanjeng Nabi menerangkan, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min iqabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, selamat daripada azabku, kata Allah. Jadi orang yang banyak berzikir itu selamat masuk dalam benteng Allah. Musuhnya siapa? Musuh itu tidak lain adalah setan. Ya, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Yang akan memusuhi kita, akan menyeret kita ke dalam api neraka, itu adalah setan. Itu tidak bisa ditolak kecuali dengan zikrullah. Jadi kalau orang sudah berzikir pada Allah, setan lari. Syekh Nawawi Banten di dalam sebuah kitab beliau mengatakan, apabila orang itu baca bismillahirrahmanirrahim, misalnya mau makan ya,
mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, setan lari. Ya, kan dalam Al-Quran disebutkan setan itu memusuhi kita, datang kepada kita itu dari 4 penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu 4 kata. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, orang itu selamat dari setan 4 penjuru. Jadi 4 penjuru sudah tertutup. Orang itu selamat. Berarti zikrullah itu adalah benteng Allah. Maka banyak-banyaklah berzikir. Ya, banyak itu berapa? Ya tidak bisa dihitung. Pokoknya banyak. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Manusia itu posisinya hanya 3. Berdiri atau duduk atau berbaring. Hanya itu saja. Jadi kalau kita tidak duduk ya berdiri. Kalau tidak berdiri ya berbaring. Maka kata Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikir itu semua saat kapan saja. Ada seorang sahabat, yaitu orang A'rabi, orang dari pegunungan, jauh dari kota. Sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menerima syariat Islam ini begitu banyak. Banyak sekali perintah-perintah dari Allah itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang haram, ya, ada yang mubah, banyak sekali. Sekarang saya ingin tanya ya Rasul, apa yang paling pokok aku pegangi? Ya, yang paling pokok aku pegangi untuk keselamatan dunia akhirat itu apa? Oh, itu ya, pertanyaannya to the point. Wah, ini hebat sekali. Apa ya Rasul? Di antara syariat yang banyak itu, yang wajib, yang sunnah, banyak sekali. Yang harus saya pegangi apa? Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, ya, bahwa hendaklah lisanmu tidak kering-kering dengan zikrullah. Nah, itu ya. Jadi lisanmu jangan kering-kering dengan zikrullah. Jadi lisan ini terus mengucapkan Allah, Allah, Allah. Itulah sebabnya para wali, para auliaillah, mereka mengajarkan torekoh. Torekoh itu amalannya yang paling banyak zikir kepada Allah SWT. Di mana saja, kapan saja. Ya, karena seperti itu hadisnya. Ya, jadi zikir itu tidak ada yang lebih tinggi daripada zikir. Tidak ada yang lebih tinggi dari zikir. Ya, wala zikrullahi akbar. Sungguh zikir itu adalah yang paling besar. Jadi tidak ada di atas zikir. Maka perbanyaklah zikir itu. Itu kata Rasul. Maka ada orang berzikir, di mana saja berzikir, dia itu bibirnya bergerak-gerak, ya, bibirnya gerak-gerak, semik-semik, dari orang Jawa nama, semik-semik bibirnya. Sampai orang lain mengatakan orang gila itu, kok ngomong dewe. Biar dikatakan gila, karena kan Nabi mengatakan begitu. Uzkurullah, berzikirlah kamu sekalian banyak-banyak, hatta yaqulu majnun, sampai orang lain mengatakan orang gila itu, kok ngomong dewe. Padahal itu zikir. Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau ada orang pegang tasbih, zikir, ojo dirasani, ojo dirasani, gitu ya. Sebab yang rasani itu berarti gak pate deh. Zikir. Ada orang rasani wali ya. Ada wali sedang bicara, sedang zikir tadi itu dirasani. Oh, wong edan itu. Orang gila itu. Hei, itu temanmu itu gila ya? Wali tadi itu tahu dirasani. Setelah dirasani, wali itu mengatakan begini, ini bukan gila, tapi obatnya gila. Bukan gila, tapi obatnya gila. Itulah. Maka para auliaillah, para wali Allah, ya, itu mereka merasa dosa kalau sampai lupa kepada Allah, walaupun hanya 1 menit, 1 detik lupa Allah. Mereka merasa dosa. Lebih-lebih Nabi. Tidak ada satu pun saat
yang kosong daripada zikir kepada Allah. Coba kita tanya sendiri-sendiri, kita ini, ya, berapa zikir kita? Apakah lebih banyak zikirnya, apa lebih banyak ngomongnya? Ini kebanyakan yang ngomongnya yang banyak itu. Padahal ngomong itu tidak ada pahalanya. La khaira fi katsirin min najwa. Kebanyakan omongan manusia itu kosong, tidak ada apa-apa. Ngomong, tidak ada pahala. Illa man amara bisadaqatin, kecuali orang yang perintah bersedekah, menyuruh orang sedekah. Au ma'rufin, atau perintah kebaikan. Au islahin bainan nas, atau mengajak damai, ya, rukun pada itu yang ada pahalanya. Maka para bapak ibu, kemudian setelah Kanjeng Nabi cerita seperti itu, menceritakan Nabi Yahya, kemudian Kanjeng Nabi nambah, adapun saya, kata Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, saya menambah dengan 5 kalimat. Ini Islam, ya. Kalau tadi itu tetap dilestarikan rukun Islam yang 5, Kanjeng Nabi nambah apa? Tambahnya, wa ana amurukum bi khamsin amarani Allahu bihin. Saya juga diperintah oleh Allah 5 kalimat. Apa? Yang pertama, al-jamaah. Ya. Kita tidak boleh lepas dari jamaah. Ya. Jangan sampai kita ini sendiri-sendiri, harus berjamaah. Ya. Sebab apa katanya? Barang siapa yang berpisah dari jamaah, walaupun hanya 1 jengkal, maka dia itu melepaskan diri dari ikatan Islam. Ini pentingnya jamaah. Jadi orang yang lepas dari jamaah, lepas dari Islam. Jadi jamaah itu wajib. Ya. Kemudian yang kedua adalah wasam'i, mendengarkan. Kita diberikan telinga oleh Allah, gunakan untuk mendengarkan. Apa yang didengarkan? Ya, alladzina yastami'unal qawla, ya, fayattabi'una ahsana, untuk mendengarkan pengajian. Ya, kebanyakan umat Islam itu telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan pengajian. Ya. Kemudian yang ketiga, watta'ah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak taat, akan celaka. Kemudian yang keempat, hijrah. Kita harus hijrah. Hijrah dalam arti sejarah sudah tidak ada. Dari Mekah ke Madinah zaman Rasul tidak ada. Yang ada adalah niat. Kita harus berniat meningkatkan diri kita. Ini namanya hijrah. Meninggalkan yang jelek, menuju kepada yang lebih baik. Maka sesudah bulan Ramadan nanti selesai, marilah kita niat meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah. Yang terakhir 5, jihad. Menegakkan agama Allah, membela agama Islam. Kalau pada zaman dahulu jihad itu perang dengan senjata, dengan tombak. Kalau sekarang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu termasuk jihad fisabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, kana fisabilillah hatta yarji'a, sama dengan perang sabil sampai pulang. Jadi 5 kalimat ini adalah dari Rasulullah, diperintahkan juga kepada kita semua. Jamaah, mendengar, taat, hijrah, dan jihad. Ini semua adalah ajaran Islam. Demikianlah para bapak ibu, apa yang kami sampaikan, sedikit ataupun banyak ini, mudah-mudahan manfaat, maslahat di dunia wa dunya wal akhirah. Puasa kita tinggal beberapa hari, sudah lebih dari separuh. Alhamdulillah sekarang hari yang ke-17. Tinggal nanti al-ashrul awakhir, 10 hari yang terakhir. Kanjeng Nabi cancut tali wondo. Kalau sudah 21 itu iktikaf yang banyak, tidak pulang ke rumah, iktikaf di masjid untuk mencari Lailatul Qadar. Padahal Kanjeng Nabi itu kurang apa? Wong Nabi mesti swargane. Lah kula kalih sampean iki dereng terjaminan, belum dijamin. Ya, swarganya belum dijamin. Oleh karena itu marilah sisa umur kita tidak tahu.
tinggal berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, mudah-mudahan masih diberikan panjang umur untuk menambah ibadah kita pada Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa takbirana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa jami'a ibadatina wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannataka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.